strong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita pada channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Sebelumnya kita telah membahas tentang aspek pasar dan pemasaran di dalam studi kelayakan bisnis. Lantas muncul pertanyaan, bagaimana sih menilai aspek pasar dan aspek pemasaran terhadap sebuah bisnis dapat dinyatakan layak atau tidak layak? Apakah bisnis tersebut dapat dilanjutkan atau tidak dilanjutkan? Pertanyaan tersebut akan dijawab di dalam video ini yang membahas tentang penilaian dalam aspek pasar dan aspek pemasaran untuk studi kelayakan bisnis. Apa saja sih topik di dalam pembahasan video kali ini? Yang pertama adalah penilaian aspek pasar dalam studi kelayakan bisnis, dan yang kedua adalah penilaian aspek pemasaran di dalam studi kelayakan bisnis. Langsung saja kita akan membahas poin pertama, penilaian aspek pasar di dalam studi kelayakan bisnis. Setelah kita menyaksikan video sebelumnya, kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan pasar dan bagaimana pasar itu berperan penting di dalam sebuah mekanisme bisnis atau sebuah usaha yang akan dijalankan. Dalam sebuah pasar, kita akan melihat bagaimana interaksi yang terjadi antara konsumen dan penjual, baik itu pasar tradisional maupun pasar modern dalam bentuk digital atau e-commerce atau pada marketplace. Nah, kedua pasar tersebut, baik itu pasar tradisional maupun pasar digital, masing-masing di dalamnya terdapat interaksi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan para konsumen. Nah, dalam pasar itu sendiri terdapat interaksi antara permintaan yang diwakili oleh konsumen dan penawaran yang diwakili oleh penjual, yang mana keduanya saling berinteraksi sehingga melahirkan mekanisme pasar. Nah, dalam aspek pasar, apa yang kemudian perlu kita perhatikan yang menjadi indikator utama sebuah aspek pasar bisnis tersebut layak atau tidak layak untuk dijalankan. Di dalam aspek pasar, yang paling pertama adalah adakah permintaan terhadap produk yang kita tawarkan? Atau dalam hal ini, apakah ada konsumen yang hendak atau ingin membeli produk yang mereka butuhkan pada perusahaan yang kita lakoni? Apakah produk yang kita produksi atau jasa yang kita tawarkan itu memiliki konsumen potensial yang nantinya akan membeli produk atau jasa kita? Setelah kita mengetahui apakah ada konsumen yang ingin membeli produk atau jasa kita, maka pertanyaan selanjutnya, seberapa besar dan seberapa luas permintaan tersebut? Atau dalam hal ini, berapa banyak konsumen atau konsumen potensial yang hendak membeli produk yang kita tawarkan, dan seberapa luas jangkauan daripada konsumen tersebut di dalam memperoleh produk yang kita tawarkan. Setelah mengetahui seberapa besar dan seberapa luas permintaan tersebut, kemudian kita akan melihat bagaimana pertumbuhan terhadap permintaan dari produk yang kita tawarkan, baik itu produk sejenis yang ditawarkan oleh perusahaan lain ataupun produk yang kita tawarkan sendiri. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana pertumbuhan permintaan, kemudian kita akan melihat seberapa besar kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. Jadi yang perlu diperhatikan juga adalah kemampuan diri perusahaan untuk mensuplai permintaan atas kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh para konsumen. Oleh karenanya, di dalam aspek pasar,
yang perlu dan paling utama untuk diperhatikan adalah apakah ada permintaan terhadap produk kita. Yang kedua adalah seberapa besar dan seberapa luas permintaan tersebut. Selanjutnya adalah bagaimana pertumbuhan permintaan di dalam sebuah pasar. Dan yang terakhir adalah seberapa besar kemampuan perusahaan dalam mensuplai, dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen berdasarkan produk yang kita tawarkan. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek pasar. Selanjutnya, dalam pemasaran, kita sudah memahami bahwa ketika kita berbicara tentang pasar, maka pada saat itu pula kita juga berbicara tentang pemasaran. Karena kedua hal tersebut saling berkaitan, saling berhubungan, dan tidak dapat dipisahkan. Ketika kita berbicara tentang pemasaran, maka seketika itu juga kita berbicara tentang pasar. Pasar tidak akan pernah berhasil menjadi sebuah mekanisme pasar ketika tidak ada model pemasaran di dalamnya. Sebagaimana pemasaran pula tidak akan berhasil jika terdapat kegagalan di dalam sebuah pasar. Lantas, pemasaran sebagai sebuah bentuk kegiatan atau proses distribusi informasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Kemudian kita akan melihat indikator apa saja yang perlu dilihat di dalam aspek pemasaran untuk memastikan bahwa bisnis tersebut layak atau tidak layak untuk dilanjutkan. Nah, hal yang paling utama dalam aspek pemasaran sebenarnya adalah bagaimana sih strategi pemasaran yang dilakukan berdasarkan aspek pasar yang telah dianalisis sebelumnya. Nah, peran aspek pasar sangat menunjang terbentuknya strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh sebuah perusahaan. Bagaimana strategi pemasaran dan apa strategi pemasaran yang akan dilakukan itu bergantung dari hasil kajian pada pasar atau aspek pasar yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, dalam strategi pemasaran ini, yang menjadi pertanyaan utama adalah bagaimana perusahaan mampu menciptakan dan mempertahankan pelanggan demi memperoleh laba. Jadi, dalam strategi pemasaran yang telah ditetapkan berdasarkan kajian dalam aspek pasar, sebenarnya adalah untuk menjawab pertanyaan bagaimana menciptakan dan mempertahankan konsumen dengan tujuan untuk memperoleh profit. Nah, pertanyaan ini akan dijawab melalui bauran pemasaran yang diramu sedemikian rupa oleh perusahaan dengan memperhatikan setiap item-item di dalam bauran pemasaran. Baik itu bauran pemasaran dalam bentuk 4P maupun 7P ataupun 10P, yang paling utama adalah bagaimana perusahaan mampu menciptakan dan mempertahankan konsumen mereka. Nah, dalam bauran pemasaran ini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana sih bentuknya dan bagaimana cara dalam melakukan pemasaran. Hal inilah yang kemudian menjadi faktor utama yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran, sehingga hal inilah yang kemudian menunjang sebuah perusahaan dapat dinyatakan layak atau tidak layak. Pada saat ini, pemasaran telah bergeser dari model tradisional menuju model digital. Oleh karenanya, di dalam hal aspek pemasaran yang menjadi sebuah perubahan kemudian adalah dari sisi marketingnya, dari sisi pemasarannya, yang semula dari tradisional kemudian bergeser menjadi digital marketing. Yang inilah yang kemudian menjadi wajah pemasaran masa kini. Nah, digital marketing yang merupakan satu bentuk pemasaran namun berbasiskan data, yang pada dasarnya perusahaan harus memperhatikan proses marketing ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen mereka. Oleh karenanya, yang perlu dilakukan adalah bagaimana melakukan optimalisasi dalam proses marketing berbasis teknologi.
atau berbasis data. Baik itu dalam bantuan misalnya pesan teks, SMS misalnya, broadcast SMS, atau menggunakan media smartphone. Yang saat ini familiar digunakan adalah WhatsApp, atau misalnya Telegram, dan beberapa aplikasi pesan instan yang lainnya. Atau pula dalam bentuk email, dan yang paling viral saat ini yang digunakan oleh beberapa usaha adalah sosial media. Mereka melakukan proses marketing berdasarkan aplikasi yang tersedia dalam sosial media, apakah itu Facebook, Instagram, Twitter, ataupun e-commerce yang lainnya yang tersedia dalam bentuk marketplace. Hal itulah yang perlu diperhatikan dalam aspek pasar dan aspek pemasaran. Itu saja yang bisa disampaikan dalam video kali ini sehubungan dengan penilaian dalam aspek pasar dan aspek pemasaran untuk studi kelayakan bisnis. Terima kasih banyak telah stay tune dalam channel Imajinasi, channel yang sengaja dibuat untuk berbagi ilmu, pengetahuan, dan informasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.